Kalau belum pernah mimpi Rasulullah, khawatir. Sebab Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Siapa pernah melihat aku dalam guring, pasti waktu bangunnya dia melihat aku. Mafhum mukhalafahnya, ujar ahli balaghah, ya kan? Ujar ahli apa? Usul fikih, balikannya itu itu mafhumnya, mantoknya, mafhumnya. Siapa kada bisa bermimpi melihat aku, kada melihat juga di waktu bangun. Maksudnya bangun di sini, di dunia atau di padang mahsyar. Rasulullah ada, ini kada melihat. Dalam kubur Rasulullah ada. Ini siapa? Orang ini ngarannya diutus jadi rahmat bagi seluruh alam. Kita kada melihat. Lawan Nabi di mana menjawab? Waman nabiyuka man hadzal rajul alladzi musafikum. Kita kada melihat. Lawan nabinya di mana nyambat? Hadza sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ana bi baitin rabbi fattaba'nahu an-nabi wa saddaqna bi risalatihi. Macam apa? Jadi jangan diberi enteng, udah juga dibaca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasiril akbar. 15 kali membaca hendak guring berwudu menghadap kiblat lagi seperti orang mayat di kuburan. Udah berbulan-bulan kada bermimpi aja Nabi, hingga bermimpi Abu Lahab. Coba kita sebentar menyadari di mana kesalahan kita. Ulama tasawuf menyatakan kesalahannya satu, karena adab dengan syekh, dengan gurunya kada benar. Sebab guru itu pintu untuk mimpi bertemu Rasulullah. Selama kita masih lawan guru, kada ta'zim, kada hormat, pintu ru'yah kepada Rasulullah ditutup oleh Allah. Itu ijma ulama tasawuf itu, penyebabnya. Oleh sebab itu rancak-rancak membaca Allahumma astur ujuba muallimi anni wala tadhab barakatihim anni, ya Allah, jangan sampai ulun mendengar, melihat akan aib guru ulun satupun. Yang tutup ya kan aib guru ulun dari ulun. Telinga jangan mendengar, mata jangan melihat. Dan berkat beliau jangan yang putus datang siang malam kepada ulun. Kalau kita melihat aibnya guru dengan mata atau mendengar dengan telinga, pasti hati kita lawan guru itu ribah. Artinya kita tuh jahat sangka kepada guru. Ribah juga ngarannya, tapi di hati. Lamun kapan dari untung, kenapa guru jadi kayak itu dengan lisan ribahnya. Nah ini. Jadi suudon di hati itu ribah juga ngarannya, tapi di hati. Nah ini nang khilaf ulama, ada nang melakukan dosa, ada nang kada. Tapi walaupun khilaf, walaupun tidak dosa, ijma ulama tasawuf mengatakan menutup mata hati. Walaupun tidak jadi dosa, tapi mata hati tertutup, buta, ainul basirah. Gara-gara mendengar atau melihat akan aibnya seorang guru kita. Walaupun guru itu mengajari satu huruf lawan kita, misalnya alif, kita bisa baca alif karena guru itu udah ujar Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku menjadi budak bagi guru yang mengajari satu huruf kepada aku. Sekiranya guru itu menjual badanku, duitnya dipakai dimakan beliau, aku ridho. Atau beliau melepas aku dimerdekakan. Baru satu huruf, apalagi sebiji kitab. Allahumma astur uyuba muallimi anni wala tadhab barakatihim anni. Ya kan? Dan kalau kita punya guru,
guru punya dzurriyyat, anak sidinka, cucu sidinka, buyut sidinka. Lah itu kalau mereka berbuat salah, dzurriyyat mereka berbuat salah, nang paling disayangi oleh guru seorang yang mendidik anak cucunya ke jalan kebenaran dengan hormat dan takzim kepada anak cucunya. Itu seperti anak cucu Rasulullah, misalnya ada yang minum keras. Nah, siapa yang bisa mendidik dengan hormat dan takzim karena dia darah dagingnya Rasulullah, jangan seperti orang biasa. Mendidiknya itu harus dengan hormat dan membesarkan, dan dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan cara yang halus, sehingga itu Ayyib tadi atau Ipah tadi taubat daripada minum. Ini misal. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Rasulullah selain dari orang yang mengembalikan anak cucunya ke jalan kebenaran. Demikianlah seorang guru sangat berterima kasih dan sangat mencintai kepada orang yang mendidik dzurriyyatnya yang salah, diarahkan kepada kebenaran. Tapi jangan lupa, dia mengandung darah daging guru itu. Harus darah daging itu dihormati, dibesarkan, dan salahnya tetap dibenarkan. Janganlah kasar, jangan keras, jangan macam-macam. Itu harus tahu cara-caranya. Namun kada kawa melaksanakan, doakan aja, ya Allah jadikanlah dzurriyyat guruku menjadi orang yang saleh. Itu aja udah. Kalau sudah kada bisa kita cara-cara tuh kada bisa, mendoakan barang. Itu paling udah disukai. Kita aja membisi anak salah, ada nang memimpin jadi baik, umat senangnya hati kita, ya lah. Nah, tapi kalau tidak ada nang membetulkan, maka guru nang di dalam kubur itu, ya Allah kasihan, kurus karing dalam kubur. Terpaksa guru itu mendatangi ruhnya kepada guru nang ada masih hidup. Padahyakan anak bunda, nyawa aja lagi ganti bunda. Nasihatiakan anak bunda, padahyakan cucu unda dalam kubur kainina kurus karing. Gara-gara unda kada sampat mendidik anak unda, kada sampat mendidik cucu unda. Walaupun unda ini alhamdulillah udah meninggalkan segala yang dilarang, ngerjain yang disuruh, tapi kada sampat mendidik anak, kada sampat mendidik cucu. Unda mati berdulu, lalu anak unda menjadi orang yang kada baik, cucu unda menjadi dua, anak unda nang bini-bini balaki orang nang jahil, laki anak unda nang laki-laki bisi mintuhan nang jahil, kada nang mendidik akan inya. Unda sudah mati, nyawa aja gantinya. Tolong pada ia karena betul. Lawan yang masih hidup, terpaksa yang masih hidup ini secara umum memberi nasihat. Jadi kembalikanlah ke jalan kebenaran dzurriyyat orang saleh dengan adab, yaitu takzim dan hormat. Kalau kalian bisa takzim hormat, masih sifat lagi keras dan kejam, doakan saja, mudahan jadi orang soleh. Jangan bentuk, mudah-mudahan jangan memberi malu arwah abahnya, arwah lainnya. Itu kekasaran doa. Apalagi mudah-mudahan mati. Berapa? Doakan orang mati. Mudah-mudahan kalau mudah-mudahan meninggal. Artinya meninggalkan akhlak yang jahat, bukan meninggal dunia, bukan. Kamu nih mapol jangan boleh dibuang. Mapol boleh dibuang. Hah? Kenapa kada senangnya?